Apa yang terjadi jika harapan yang dinanti-nantikan ternyata berubah menjadi buruk? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita masih mempelajari seri Kitab Keluaran di mana kita akan belajar dari pelajaran ke-8 dengan judul Menuju Padang Gurun. Baik, kami tetap menghimbau sahabat Inverse untuk boleh tetap mempelajari secara pribadi melalui buku panduan Inverse yang bisa Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini sebelum ataupun sesudah menonton video ini. Baik, kali ini kita berdiskusi bersama dengan Pendeta Edi, ada Angel dan juga Kalana. Shalom. Shalom. Oke, untuk membuka diskusi kita, Pendeta Edi boleh pimpin di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Engkau menuntun kami kembali Tuhan di dalam diskusi pada saat ini. Kami mohon Tuhan hadir di hati kami dan juga para pemirsa yang menyaksikan. Biarlah hati kami selalu terangkat kepadamu, untuk kami boleh mempelajari firman-Mu, kami diubahkan Tuhan agar kami bisa aplikasikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik, perikop pada pekan ini terdapat dalam Keluaran 14-16. Sahabat Inverse boleh membacanya selengkap-lengkapnya di tempat masing-masing. Kami akan membacakan ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Keluaran 14 ayat 10 dan 11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-15, menyeberangi Laut Tebrau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru dengan demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Nah, terima kasih. Ya, Pendeta Edi, mungkin Pendeta boleh tolong jelaskan secara singkat konteks dan mungkin ringkasan dari Keluaran pasalnya yang ke-14 sampai ke-16 ini. Oke, baik. Jadi latar belakangnya ini ketika bangsa Israel ini sudah keluar dari tanah Mesir. Dan waktu mereka keluar ini, wujud penyertaan Tuhan itu jelas bahwa ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, pada saat mereka berjalan keluar, tapi ingat bahwa ini belum akhir dari segalanya. Nah, konteksnya kan mereka mau keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian yang berisi susu dan madu, berlimpah susu dan madunya di sana. Tapi waktu mereka keluar, apa yang terjadi? Jadi mereka belum tiba di sana, ini masih dalam perjalanan. Dan Firaun ini sudah berubah pikiran. Jadi akhirnya kalau kita lihat di sini, Firaun melakukan pengejaran lagi terhadap orang Israel. Dan inilah yang terjadi. Itulah sebabnya ayat yang kita baca tadi menyatakan bahwa orang Israel ini mulai bersungut. Mulai katakan, apakah tidak ada kuburan, kami mau mati karena orang-orang Israel, orang-orang Mesir mengejar kita, orang-orang Israel. Jadi ini adalah peristiwa di mana mereka belum tiba dan mereka sudah keluar. Tapi itulah sebabnya, tapi ada pelajaran yang penting nantinya karena di pasal yang ke-15 mereka akan bernyanyi di sana. Dan di pasal yang ke-16 di sana ada cerita tentang manna dan sabat. Itu sebenarnya adalah wujud yang sangat nyata, secara literal mereka lihat gitu. Jadi memang walaupun belum tiba, walaupun mereka masuk ke padang gurun, tetapi ada pelajaran rohani nantinya yang akan Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Oke, thank you Pendeta untuk konteks dari Keluaran pasal 14 sampai 16 ini. Oke, dalam Keluaran pasal 14 ayat 10, bangsa Israel melihat tentara Mesir sudah mulai dekat ya kan, dan mulai ketakutan seperti yang Pendeta sebutkan.
mereka berkata lebih baik mati di Mesir aja. Mengapa mereka bisa sampai seperti itu Kalana setelah melihat berbagai mujizat yang sudah Tuhan lakukan gitu? Apa yang terjadi dengan iman mereka? Ya, mungkin kalau kita baca ceritanya, kita yang hidup zaman sekarang ini pasti berpikir, wah keterlaluan ya orang-orang Israel ini. Udah berapa banyak mujizat-mujizat yang terjadi, tapi tetap saja ketika ada kesusahan dikit, mereka gampang sekali untuk melemparkan hal-hal negatif atau meragukan keberadaan Tuhan. Padahal Tuhan mengawal secara langsung rombongan bangsa Israel ini, walaupun tidak dalam wujud aslinya ya, tetapi dalam bentuk tiang awan ketika siang hari dan malam kalau malam hari tiang api. Tapi kalau kita melihat lagi historinya bangsa Israel, mereka ini 400 tahun jauh dari Tuhan, ya kan? Jadi untuk membuat seseorang menjadi begitu percaya kepada Tuhan dengan iman yang kuat, mungkin aku melihat dengan perlu step-step, perlu waktu gitu. Walaupun mungkin dibanjiri sama berbagai macam mujizat. Jadi memang tidaklah mudah kalau aku melihat orang Israel ini untuk benar-benar bisa percaya 100% kepada Tuhan gitu. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang membuat mereka jadi begitu gampang untuk berpikiran negatif gitu, bahwa mungkin Tuhan hanya menyertai mereka sampai di sini aja. Padahal kan kalau dipikir-pikir lagi, gabut banget Tuhan, tanggung banget, cuman sampai situ doang ya kan, setelah segala macam perjuangan yang telah dilakukan gitu kan. Nah tapi balik lagi dengan latar belakang seperti ini, nah makanya kalau mungkin pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ketika kita masih ada waktu nih, karena iman itu butuh waktu, sehingga kita nih harus memupuk iman kita setiap harinya, harus ada peningkatan gitu kan, karena itu bukan sesuatu hal yang instan. Oke, amin. Thank you Kalana. Dan kalau kita lihat pelajaran ini, polanya itu ujung-ujungnya ya, mungkin dasarnya yang tadi sudah Kalana bilang gitu ya, latar belakang imannya, apa yang terjadi pada mereka, tapi akhirnya polanya jadi umat bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan jawab dengan mujizat. Lalu bersungut lagi, habis itu mujizat lagi. Nah, menurut Angel, apakah wajar jika orang Israel bersungut kepada Tuhan ketika Tuhan membawa mereka ke padang gurun di mana mereka akan kehabisan air saat itu? Oke. Wajar nggak ya orang Israel itu bersungut? Kalau kita melihat mereka dalam posisi, dalam perjalanan kita tahu ujung-ujung ceritanya bakal masuk tanah Kanaan, seringkali kita bilang, nggak wajar dia bersungut-sungut. Karena kita nggak di posisi di padang gurun itu. Nggak merasakan hausnya, nggak merasakan tinggal sama mama, papa, dan mungkin keturunan-keturunan yang lain lagi kehausan, melihat mereka lagi sengsara di padang gurun. Barangkali kita melihat bahwa dari dasarnya aja gitu, kok iman mereka cetek banget ya, masa gitu doang bersungut-sungut. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa dalam kehidupan kita sendiri ada pergumulan yang mungkin seperti batu kerikil kecil aja yang kita pijak. Kita kayak marahnya itu luar biasa sama Tuhan. Maka dari apa yang kakak tanya gitu kan ya, wajar nggak ya? Sungguh itu hal yang wajar. Dan bersungut yang ditanyakan di sini, yang disampaikan dalam pelajaran kita ini adalah bersungut yang seperti menyampaikan isi hatinya sama Tuhan. Kayak, Tuhan aku haus, aku mau minum, ini gak ada minum di padang gurun gitu. Bersungut yang itu yang dimaksud di sini gitu. Jadi wajarkah? Ya wajar. Justru Tuhan sangat mau bahwa kita membagikan isi hati kita, keluh kesah kita, apa yang kita mau dan inginkan sama Tuhan. Justru di situ letak kita mengharapkan Tuhan terlihat gitu. Dan Tuhan mau supaya dengan cara itu Tuhan menyatakan kemuliaannya gitu kepada mereka dengan cara memberikan mereka minum. Amin, puji Tuhan. Thank you Angel. Dan perjalanan padang gurun yang dilalui bangsa Israel ini juga dialami oleh Yesus ya Pak Pendeta. Dan sebagai pengikut Yesus, apakah kita pun akan melalui pengalaman padang gurun secara rohani? Dan bagaimana kita sebagai orang muda ini bisa menerima pengalaman padang gurun yang seperti yang Yesus lakukan itu Pak Pendeta? Oke, baik. Jadi orang Israel ini sebenarnya digambarkan kalau kita baca di Korintus, ketika mereka melewati laut Tebera itu, mereka melewati itu gambaran tentang dibaptiskan sebenarnya. Jadi pada saat dibaptiskan baru masuk ke padang gurun. Nah sama seperti Yesus juga ketika dibaptiskan dia masuk ke padang gurun. Jadi ada gambaran seperti itu.
yang sebenarnya menarik untuk kita pelajari. Oleh karena bangsa Israel selama di padang gurun, walaupun memang diwarnai dengan seperti tantangan-tantangan, persungutan dan kejahatan-kejahatan yang bahkan dilakukan orang Israel, tetapi itulah sarana yang Tuhan bentuk sebenarnya. Tuhan inginkan mereka jalani dalam proses. Karena pada saat Yesus jalani itu juga di padang gurun, dan ingat bahwa di padang gurun ini penuh dengan tantangan. Tetapi ingat bahwa proses ini justru menolong untuk bisa semakin kuat gitu. Jadi ingat Yesus dicobai di padang gurun kan dengan setan kan, dicobai. Ada tertulis jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Tapi ingat bahwa Yesus justru mengcounter itu dengan ingat ayat hafalan kan, dia keluarin itu apa yang dia ingat, dia sampaikan itu. Jadi ini penting bahwa pertumbuhan kerohanian kita itu teruji di tempat-tempat seperti padang gurun. Ya, dan ingat memang bangsa Israel ini adalah contoh yang menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir. Jadi itulah sebabnya pengalaman iman kita juga akan ada seperti ini. Karena memang Tuhan, masalahnya begini, Tuhan tidak perlu proses sebenarnya, tapi kita ini yang tidak mau tahu yang perlu proses. Nah, jadi ketidakmampuan kita untuk mengetahui masa depan ini memang perlu untuk dipelajari dengan pengalaman kita. Jadi itulah sebabnya ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ingat bahwa memang tantangan seperti ini menolong kita untuk bisa bertumbuh. Jadi jangan berkecil hati. Kalaupun kita melalui itu, ingatlah selalu bahwa sama seperti pemurnian emas yang harus melalui api, tapi hasilnya nanti kan pasti akan lebih murni gitu. Amin. Thank you Pak Pendeta. Dan kalau kita baca tadi sudah dibacakan Kalana ya, Keluaran 14 ayat 15. Itu berfirmanlah Tuhan pada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat gitu ya. Mungkin boleh share Kalana dan Angel, bagaimana ketika Anda tahu bahwa Tuhan memanggil Anda untuk maju seperti yang tadi di Keluaran 14 ayat 15. Meskipun keadaan di depan tuh tampaknya mustahil. Mereka mau nyebrang Tebrau, belakang udah ada dikejar-kejar, itu kan seperti tampaknya emang mustahil gitu. Mau gimana mau selamat gitu kan. Bagaimana Anda tahu ketika Tuhan panggil Anda untuk maju, padahal kayaknya gak mungkin deh, it will not works for me gitu kan. Mungkin kalau soal pengalaman itu pernah ya waktu zaman pandemi. Jadi waktu itu lagi dalam masa menganggur dan udah menjelang akhir tahun nih. Terus kayak, wah Tuhan, ini kalau Tuhan masih mau tetap saya melayani, ada satu ministry yang saya layanin, kan walaupun pandemi tetap harus ada uang yang keluar, yaitu uang membeli pulsa ke kota ya kan. Waktu itu saya bilang, Tuhan kalau emang Tuhan masih berkehendak saya melayani di sini, ya tolong sediakan gitu kan. Walaupun saya juga bingung waktu itu, ada temen yang nanya, gimana lo rencana ke depan? Mana gue tahu. Karena sampai sekarang belum dapat, sampai waktu itu belum dapat pekerjaan. Tapi ya udah tetap pada waktu itu saya tetap melakukan pelayanan seperti biasa, karena pada waktu itu juga tetap Tuhan sediakan dengan cara yang lain. Walaupun kan tetap kan kita butuh untuk kedepannya bagaimana gitu kan. Nah, terus ya so far pengalaman aku kalau misalkan dirunut ke belakang tuh kayak nggak mungkin Tuhan nggak sediakan. As long as kita benar-benar tujuan utamanya kita, yang pertama prioritas kita dalam kehidupan kita adalah Tuhan, itu dia nggak mungkin nggak sediakan. Karena pada akhirnya sebelum akhir tahun aku kasih deadline waktu sama Tuhan. Tuhan tolong kasih jawabannya sebelum akhir tahun gitu kan. Terus dikasih 2 minggu sebelum. Amin. Jadi kalau misalkan kalau ditanya mengenai pertanyaan ini, pokoknya kalau kita prioritasnya Tuhan, nggak usah takut, nanti pasti akan disediain. Tunggu aja ya. Maju terus ya. Maju terus. Amin. Thank you for sharing Kalana. Angel? Kalau dari Angel, kesaksiannya mungkin kapan ya Tuhan memanggil aku untuk maju gitu. Sering sekali kita bertanya-tanya, Tuhan itu ngomongnya dari mana untuk nyuruh kita maju. Angel dalam pengalaman pribadi Angel dengan Tuhan, sering sekali bertanyanya sama Tuhan, Tuhan, aku ada tawaran ini,
mau jadi panelis Inverse misalnya, dari lama gitu kan ya. Wah Tuhan gimana Tuhan, maju nggak ya atau nggak, ambil nggak ya pelayanannya, karena aku tahu pelayanan itu adalah dari kehendak-Mu, dan aku mau jalannya itu dari konfirmasi-Mu saja, bukan dari konfirmasi orang lain. Tuhan, aku ngambil nggak ya pelayanan Inverse? Tapi aku tahu Tuhan, aku berkuliah di hari Rabu di jam syuting itu selalu bertabrakan sama kelas. Selalu aja ada dari semester ini sampai semester akhir gitu kan ya. Nah terus aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya bukan bagianku untuk melayani di saat ini, di tawaran pada bulan yang lama gitu kan ya, sama kakak Alicia, bilang Tuhan melalui firman-Mu, jangan maju gitu. Karena aku tahu yang daripadamu, yang gak maju dan maju daripadamu itu yang terbaik untukku. Aku mendapati firman gitu kan ya dari saat teduh, kayak gak damai sejahtera pas aku bilang aku mau iya sama Kak Alicia. Karena memang di hari Rabu itu kebetulan dosen kami sedang libur rencananya. Tapi damai sejahtera itu datangnya tidak di pada saat itu. Kayak Tuhan kenapa ya Tuhan, aku gak damai sejahtera untuk konfirmasi iya. Ternyata aku bilang sama Kak Alicia, Kak, aku nggak bisa ya Kak, meskipun dalam hatiku sebenarnya aku kelasnya kosong, aku nggak bisa. Tahu-taunya 1 hari sebelum hari Rabu itu tiba-tiba dosenku reschedule jadwal di hari Rabu di hari syuting. Makasih Tuhan. Terus setelah berapa lama kemudian dapat kesempatan libur semester, yaitu di hari ini, aku tanya sama Tuhan, Tuhan Kak Alicia ajak aku lagi gitu, approach aku supaya jadi panelis Inverse. Tuhan gimana? Dapat konfirmasi, dapat ayatnya gitu, majulah bla bla bla. Terus aku tanya sama Tuhan, Tuhan damai sejahteranya tolong berikan sama aku ya, berikan aku kekuatan untuk ngomong depan sini. Terus Tuhan beri damai sejahtera dan lancar aja gitu selama belajar. Dan di situ aku berpikir bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan bisa nyatakan iya dan tidaknya. Selagi Tuhan kasih damai sejahtera, maju. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang, tahan dulu, sabar, tunggu. Ikuti waktunya Tuhan, ikuti jadwalnya Tuhan. Karena yang mau kita laksanakan itu kan jadwalnya Tuhan dalam kehidupan kita, bukan jadwalnya kita. Amin. Kalau Angel waktu itu terima, nanti Alicia-nya nggak damai sejahtera ya. Amin 1, kamu cari kemana lagi gitu ya. Betul-betul. Ya mari kita cari damai sejahtera dari Tuhan selalu untuk menjadi penolong kita untuk memutuskan segala sesuatunya. Baik, Sobat Inverse, pelajaran yang indah kita akan selanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, then open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih Sobat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah tahu ya bahwa banyak yang tidak suka atau mungkin
rata-rata dari kita tidak suka kalau harus menjalani proses di padang gurun itu ya Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta sudah sempat mention juga, teman mungkin boleh dijelaskan secara mendalam mengapa justru padang gurun sering menjadi tempat Tuhan untuk membentuk iman kita lebih dalam lagi Pak Pendeta. Oke, baik. Ada pernyataan yang katakan seperti ini, bahwa justru di tempat yang tergelap lah orang kadang-kadang justru melihat cahaya lebih terang, ya. Jadi kondisi di mana sama seperti pada saat kita terpuruk, dapat masalah dan tantangan, justru disitulah kita bisa lihat kemuliaan Tuhan. Karena memang apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam pengalaman ini adalah pengalaman pribadinya Tuhan yang mau dinyatakan. Jadi kalau di dalam kondisi-kondisi yang normal, kadang-kadang mungkin kita sebagai manusia tidak terlalu memberikan perhatian. Tapi dalam pengalaman orang-orang di dalam Alkitab, sama seperti bangsa Israel, kalau kita lihat pengalaman ini, mereka akhirnya kan bernyanyi. Di pasal yang ke-15 itu mereka bernyanyi. Nah, nyanyian itu adalah bukan hanya nyanyian nyanyian biasa, tapi itu nyanyian pengalaman. Jadi itulah sebabnya pengalaman ini akan menolong kita bertumbuh. Jadi pertumbuhan pengalaman iman inilah yang akan memberikan kita waktu untuk bisa mengenal Tuhan kita lebih luar biasa. Itulah sebabnya di Ayub kan bilang begini, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, ya. Tuhan, Ayub bilang seperti itu. Dan pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab itu banyak muncul justru ketika mereka hadapi tantangan dan masalah gitu. Jadi itulah sebabnya mungkin kita merasa bahwa orang mau tinggalin kondisi, bila aduh Tuhan saya semua menyerah gitu. Tapi jangan lupa bahwa ini belum selesai. Jadi pengalaman kita dengan Tuhan itu belum selesai. Jadi bertahanlah di dalam kondisi yang barangkali kita merasa bahwa saya sementara bergumul, berjuang. Tapi ingatlah bahwa janji penyertaan Tuhan itu akan selalu ada. Tiang awan, tiang api, dan itulah sebabnya dia nyatakan itu kepada kita yang hidup sekarang. Bahwa tetap teguh di dalam Tuhan, karena memang Tuhan mau untuk menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Dan ketika kita di padang gurun itu kan banyak, seperti bangsa Israel itu banyak dikelilingi oleh keraguan dan persungutan juga. Seperti tadi Pak Pendeta bilang, rasanya mau menyerah gitu kan. Nah, bagaimana kita dapat tetap mengembangkan iman kita untuk tetap berani gitu, maju terus gitu Angel. Mungkin boleh sharing. Oke. Bagaimana kita tetap teguh dalam iman kita meskipun kita dalam padang gurun gitu kan ya. Ya, bagaimana caranya? Ya satu-satunya hanya hidup melekat dengan Tuhan. Hanya itu aja. Karena saat engkau melepaskan lekatanmu dengan Tuhan, kau tidak diisi dengan sumber nutrisi yang sesungguhnya, yang sejati. Sehingga saat engkau di padang gurun, engkau akan kehausan, akan kelaparan, bahkan engkau akan mati gitu. Mati. Kalau kau tidak hidup melekat dengan Tuhan. Maka mari, ini ajakan gitu ya bagi kita semua dan juga bagi pendengar Inverse. Mari kita hidup melekat dengan Tuhan. Isi waktumu bukan disisihkan, tapi dikhususkan waktu pribadi dengan Tuhan. Ibadah pagi dan petangmu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bolong. Karena saat engkau satu hari saja tidak masuk dalam hadiratnya Tuhan, engkau akan seperti di padang gurun bertahun-tahun. Seperti itu. Thank you so much Angel to sharing. Dan mungkin Kalana pernah nggak mengalami masa dimana hidup itu benar-benar tenang ya, sementara sebenarnya sedang mengalami kesulitan yang sangat besar, dan bagaimana Kalana mungkin menemukan the peace saat itu? Aku ingat waktu itu aku baru mulai hobi naik gunung. Dan waktu itu aku ditinggalin sama teman-teman aku. Waktu itu adalah Gunung Sindoro, di mana itu adalah gunung ketiga tertinggi di Pulau Jawa Tengah. Tapi pada waktu itu ditinggalin tanpa perbekalan juga. Nah, tapi pada waktu itu pun Tuhan masih menyertai, karena tiba-tiba kayak ketemu botol yang berisi sedikit air. Jadi masih ada air sedikit gitu kan. Terus pas turun juga Tuhan menggerakkan hati orang-orang. Yang aku lihat dia bawa airnya tuh cuman pas-pasan buat dia, aku rasa, tapi dia masih mau membagikan airnya kepada aku gitu. Terus waktu itu entah kenapa, walaupun masih jauh dan dalam keadaan kaki tremor, masih jauh untuk menuju ke pos 3 di mana di situ tenda aku, tapi dalam hati aku percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu aku untuk turun sampai dengan selamat
and it happens, makanya sampai sekarang bisa hadir di sini. Jadi ketika itu diperkatakan dalam hati, itu akan Tuhan kayak secara naturally kayak muncul ya damai sejahtera itu ya. Positive thinking. Jadinya bisa percaya. Berarti yang positif emang harus lebih digandakan daripada ketakutan itu ya kayak. Oke, thank you so much for sharing Kak Lana, dan kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Mungkin Pak Pendeta, Angel, dan Kak Lana boleh memberikan satu closing statement. Oke, jadi peristiwa padang gurun ini sebenarnya adalah peristiwa yang menolong kita selalu sadar bahwa dalam tantangan, perjuangan, dan pergumulan terus setia di sana. Kenapa? Karena seperti bangsa Israel tidak akan pernah ada mujizat laut terbelah kalau mereka tidak maju. Tidak akan pernah ada mujizat tentang mana yang turun dari surga kalau mereka tidak maju. Dan saya yakin bahwa cerita-cerita dan kesaksian yang kita alami itu tidak akan pernah juga diceritakan ketika kita tidak akan maju gitu. Jadi memang ada proses padang gurun ini akan menolong kita kuat secara mental, kuat secara rohani, tetapi itu akan menjadi saksi hidup bagi orang lain gitu. Jadi terus berjuang di dalam di dalam perjuangan pergumulan bersama dengan Tuhan, karena di akhir perjuangan itu walaupun mungkin ada yang tidak dilepaskan secara ajaib. Kalau Ayub barangkali dipulihkan, tetapi Yesus kan mati akhirnya. Ada juga orang-orang di dalam sejarah, mereka banyak yang murid-murid Yesus juga banyak yang mati gitu, tidak dilepaskan. Dari Yohanes Pembaptis juga mati kan akhirnya di penjara, dipenggal kepalanya. Tapi kesaksian hidup mereka ketika mereka setia di dalam perjuangan itu menginspirasi orang untuk tetap setia. Jadi barangkali itu yang padang gurun, tetaplah setia walaupun kita masih berada di padang gurun. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Kalau dari Angel sendiri, padang gurun itu tidak hanya berbicara di kitab Keluaran ya. Saat kita berdiri di tempat ini, masa-masa ini adalah masa-masa padang gurun. Sebelum kita masuk ke Kanaan, yaitu surga kita gitu. Nah, apa yang menjadi pesan, yang menjadi closing statement saya, yaitu tetap berpegang sama Tuhan, dan ingatlah saat engkau dipercayakan Tuhan untuk berdiri di padang gurun di posisi yang saat ini, percayalah engkau akan terus berjalan maju semakin dekat kepada kerajaan sorga itu. Dan ingatlah bahwa saat engkau satu langkah lebih dekat lagi kepada sorga, bersukacitalah karena itu. Karena semakin kuat lagi tangan Tuhan terbuka untukmu, dan semakin dekat lagi kau akan bertemu dengan Bapamu di sorga. Amin. Amin. Angel. Kalau dari aku, tetap positive thinking di manapun atau di kondisi apapun, karena negative thinking gak bisa menuntun kita untuk berpikir jalan keluar yang baik ya. Tapi dengan positive thinking kita bisa berpikir dengan tenang untuk bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Angel boleh tetap dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk diskusi kami hari ini. Tuhan, kiranya apa yang kami diskusikan dan apa yang didengar oleh pendengar Inverse pada hari ini bisa membuahkan pertobatan dan juga membuahkan buah-buah roh bagi kami dan juga bagi pendengar Tuhan. Kiranya firman ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edi, terima kasih Angel, terima kasih Kak Lana, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode kali ini. Di padang gurun kita mungkin rasanya gak punya apa-apa, tapi seringkali disitulah kita menemukan bahwa Tuhan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember, always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.